Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di tempat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang datang adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertata setiap pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melalui setiap kami Tuhan. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang ada di rumah sakit, di jalan, dimanapun Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, oh Jesus. Terima kasih Tuhan, bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, perbuatanmu hebat Tuhan. Haleluya.
51 ayat 20 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saya persilakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Saat ku pinta engkau memberikan, saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat ku ketuk pintu, engkau bukakan. Semuanya terjadi sesuai imanku. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu Yesus. Kemenangan itu bagianku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan pujian ini. Saat ku pinta engkau memberikan, saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat ku ketuk pintu, saat ku ketuk pintu, engkau bukakan. Semuanya terjadi sesuai imanku. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu Yesus. Kemenangan itu bagianku. Jemaat Tuhan saja katakan pujian ini dengan imanmu, katakan. Saat ku pinta, Engkau yang memberikan Tuhan. Engkau memberi. Saat kami mencari Tuhan, aku mencari, ku mendapatkan. Saat ku
kuasa-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ku percaya
worship you, Jesus. We honor you, Jesus. We praise you, Jesus. You are the name of the above of names, Jesus. We lift thee higher, be glorified. Come on, church. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Thank you, Jesus. So here I bow, believe to high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am your forever. Come on, church. So here I bow, believe to high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am your forever. Come on, sing. God here and now, be lifted high. God here and now, be glorified. God on heaven and earth, God who brought me back to life. I am your forever. Come on, just sing. God here and now, be lifted high. Amen. And now be glorified, God on heaven and earth, God who brought me back to life. I am your forever. Lebih dahsyat lagi yang tahan di hadapan Tuhan. So here I bow, believe. Semuanya sama mudah berdiri. Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am your forever. I am your forever yours. I am your forever. I am yours. I am Haleluya, 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 haleluya. Pujilah namamu ya Bapa. Pujilah namamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, dengan ucapan syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang melimpah atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang saat ini boleh kami ada Tuhan. Boleh kami nikmati Tuhan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kemuliaan-Mu semakin turun atas gereja kami saat ini Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan akan turun Tuhan melingkupi kami semua yang ada saat
ini Tuhan, untuk tetap mau punya kerinduan untuk selalu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa Bapa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau melepaskan shalom atas negara kami Indonesia ini Tuhan. Turunkan pengampunan-Mu Tuhan, tercurah pengampunan-Mu ya Bapa, tercurah pertobatan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kau kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mencurahkan sehingga terjadi kebangkitan rohani di dalam negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan negara kami semakin tunduk takut akan Engkau Tuhan, selalu mencari dan mencari Engkau dalam setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami, berkati ke-38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Mereka boleh selalu merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan dapat mereka rasakan Tuhan. Jauhkan negara kami dari segala malapetaka bencana alam Tuhan. Prediksi-prediksi yang terjadi kami percaya bila tanpa izin-Mu tidak akan pernah terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa Tuhan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden hingga level yang terendah sekalipun Tuhan. Kau curahkan roh takut akan Engkau Tuhan di dalam setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Mereka tetap mendapatkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga hasil dari pekerjaan mereka, kinerja yang mereka tunjukkan benar-benar membuktikan Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan, dan itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Bukan hanya satu golongan atau pribadi tertentu, tapi benar-benar untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Curahkan Tuhan roh takut akan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan negara kami tetap dalam kondisi yang aman, damai, tentram Tuhan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami mau membawa juga kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk kepala sidang kami Tuhan, Pastor Thomas Chandra Tuhan. Kau tuntun beliau Tuhan di dalam membawa gereja kami ini Tuhan, untuk senantiasa menyuarakan suara kebenaran-Mu Tuhan. Tidak ada penyesatan, tidak ada kepalsuan di dalam ajaran-ajaran yang disampaikan Tuhan. Semua itu benar-benar berdasarkan firman-Mu Tuhan. Benar-benar berdasarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga di akhir zaman ini gereja kami tetap berdiri menyuarakan suara kebenaran-Mu Tuhan, sehingga membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk menikmati keselamatan bersama dengan-Mu saat kedatangan-Mu nanti ya Bapak. Berkati Tuhan kepala sidang kami, Kau limpahkan kesehatan yang sempurna di dalam setiap pelayanan kehidupannya Tuhan. Setiap langkah kehidupannya Tuhan, perilakunya, perkataan, perbuatannya benar-benar keluar dari firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi teladan bagi orang-orang Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa mau datang bersekutu bersama-sama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membawa kepadamu ya Bapak. Kami berdoa juga Bapak bagi Pastor Abraham Tuhan sebagai staf gembala lokal kami Tuhan, beserta dengan istri dan ketiga anaknya Tuhan. Kau berkati juga mereka Tuhan, biarlah mereka benar-benar mendapat menjadi seorang gembala yang dapat memberikan teladan bagi kami semua Tuhan. Untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang membuka semua tingkap-tingkap iblis Tuhan, untuk kami sadar Tuhan, untuk kami sadar Tuhan bahwa kami benar-benar mengerti apa yang Kau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayanannya semakin Kau pakai beliau Tuhan. Kau berkati keluarganya juga Tuhan, untuk senantiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu ya Bapak. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka ya Bapak. Kami juga membawa kepadamu Tuhan Banten dan seluruh juga sekitarnya Tuhan. Kau berkati Banten juga, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala macam bencana alam Tuhan. Berkati setiap jalan-jalan yang ada Tuhan, untuk dijaga oleh malaikat-malaikat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemerintahan Banten juga Tuhan, agar mereka benar-benar punya rasa takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa kepadamu Tuhan, kami para pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, kami melayani Engkau dengan hati yang murni Tuhan di hadapan-Mu dan sesama. Kami selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi benar-benar berpegang kepadamu. Penundukan diri ada di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Kau berkati para jemaat kami Tuhan. Jemaat kami itu selalu tunduk takut akan Engkau Tuhan, setia Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan
melawat setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan hadirat-Mu di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Mereka tetap memandang kepada wajah-Mu dan semakin haus lapar untuk mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa juga kepada-Mu Tuhan pada saat ini. Pembawa firman kami Pastor Sony Anwar Tuhan. Kau berkati, Kau urapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Agar dia dapat menyampaikan hikmat-hikmat-Mu. Dapat menyampaikan pesan-pesan-Mu saat ini Tuhan. Yang dapat membuka mata hati kami Tuhan. Untuk dapat tunduk takut akan Engkau Tuhan. Berikan dia Tuhan. Berikan dia Tuhan kekuatan. Berikan dia juga suatu kekuatan untuk tetap tunduk takut akan Engkau Tuhan. Dan benar-benar menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikan juga kesehatannya Tuhan. Dan Kau lindungi juga keluarganya, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Senantiasa merasakan kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa yang dapat kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Apapun yang tidak kami ucapkan, kami percaya Tuhan Kau jauh lebih mengetahui isi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, syukur, kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Ada sukacita, amin. Tos kiri kananmu katakan mari bersukacita. Haleluya. Kau sukacita kami Tuhan. Ada
Yesus baik bagimu. Amin. Tuhan Yesus baik bagimu. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa mengambil amplop persembahannya di depan Bapak Ibu yang berwarna biru. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan, bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya orang-orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Setia dalam perkataan, Tuhanku ajaib dalam perbuatan. Janjimu murni melebihi emas dan perak, kesetiaanmu sungguh terbukti. Dalamku, inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Mari kita sama-sama katakan pujian ini. Setia dalam perkataan, Tuhanku setia. Janjimu murni melebihi emas dan perak, kesetiaanmu sungguh terbukti. Saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Kau pernah murahku, kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Nyatakan syukurmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu, kasih-Mu dalamku. Inilah pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Tak pernah ku ragu. Ini iman kami Tuhan. Kami tak pernah ragu kepada janji-Mu. Pujian hatiku. Di saat tak setia, Kau tetap setia. Kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu sungguh sempurna. Mari sembah Dia.
perlambatan tangan kita saudara, buat kita berdoa buat anak-anak kita, buat generasi kita. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Orang pakai anak-anak ini menjadi generasi anak pahlawan, anak pahlawan. Oh, berikan hikmat, urapan, kepintaran, kecerdasan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan. Oh, Rabba, menjadi kebanggaan orang tuanya dimanapun anak itu berada ini Tuhan. Oh, dia bertumbuh dan akan sehat. Segala kutuk apapun dipatahkan dalam nama Yesus. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas anak ini Tuhan. Apapun dikerjakan tangannya, dibuatnya berhasil, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian penjemahan kami dedikasikan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu, urapi kami, urapi firman-Mu, urapi juga hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan, tanpa Engkau hamba gak mampu. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar semua firman, kesaksian disampaikan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat tim musik. Thank you, silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, shalom. Wow, senang sekali bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa yang belum liburan hari ini. Yang belum liburan ketahuan ya. Ketahuan masih ada di Indonesia maksudnya gitu ya. Belum ke Belanda, belum ke Inggris gitu ya. Wow, tapi memuji dan menyembah Tuhan dulu. Wow, ini ada sesuatu yang luar biasa, amin. Dan saya bersyukur, terima kasih atas Pastor Thomas, Pastor Abraham yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Dan saya berdiri bukan sekedar menjadi pengkhotbah atau menjadi guru yang menggurui, enggak. Kita sama-sama belajar. Yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama hidupnya diubahkan. Itu yang penting. Hidup kita berubah menjadi lebih baik dan lebih baik seperti Kristus. Yang setuju kata amin. Baik, hari ini, pagi ini saya akan berbicara next dari saya ada PPT-nya adalah bertahan di dalam visi. Kalau berapa bulan lalu saya menyampaikan tentang bertahan di dalam apa kemarin? Doa. Sekarang bertahan di dalam visi. Apa sih visi? Visi artinya, bisa media ditampilin di sini juga nggak di apa PowerPoint yang lirik lagu? Visi artinya adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai baik oleh individu maupun organisasi. Visi dapat berupa juga impian, cita-cita, nilai dan tujuan. Bapak Ibu, ada nggak di sini yang nggak punya visi, saudara? Yang nggak punya impian? Ya gua hidup aja begini aja deh, ngalir kayak air. Ada nggak, saudara? Semuanya pasti punya mimpi ya, punya tujuan. Contoh misalkan anak muda. Umur 20 sampai 25 aku akan kuliah. Umur 23 aku akan lanjut S2. Silakan. Habis nanti mungkin aku ada target 30 aku akan married. 35 mungkin aku nanti punya rumah, punya mobil, punya cita-cita. It's okay. Enggak jadi masalah, saudara. Jangan hidup ini seperti mengalir. Seperti air. Ya banyak anak orang bilang sih, udahlah gua ngalir ikutin Tuhan. Iya betul. Tapi kita harus punya tujuan. Punya mimpi. Mimpilah setinggi-tingginya. Amin. Ini dia. Kata visi berasal dari bahasa Inggris yaitu vision. Yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Ini adalah visi. Visi berfungsi sebagai apa sih? Panduan umum untuk mengarahkan tujuan. Dan visi juga membantu seseorang untuk tetap berjalan sesuai dengan cita-citanya. Saya ingat ketika saya pengen gitu, bisa mimpi, saya rindu bisa belajar main mobil gitu. Tapi mobil gak ada. Saudara. Pengen belajar mobil tapi mobil gak ada. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya belajar dong ke tukang les mobil. Amin. Jangan Bapak Ibu sudah berdoa, oh Tuhan tolong Tuhan, aku bisa bawa mobil. Lalu tiba-tiba besok bisa bawa mobil. Gak bisa. Saudara. Tapi ada proses.
Ada proses, saudara. Kita mau diberkati, kita mau beli ini, mau beli itu, banyak uang. Tapi gak mau kerja. Sama juga bohong. Dan saya untuk mencapai visi itu, saya bisa bawa mobil. Saya belajar sampai 10 kali pertemuan. Ya kan? 10 kali pertemuan apa udah bisa? Belum, saudara. Belum. Punya SIM dulu. Gitu kan. Mobil udah ada belum? Belum, saudara. Baru punya mimpi. Beriman, punya SIM, nanti mobil selanjutnya. Tapi next time, puji Tuhan, hari ini saya ada mobil, istilahnya bukan ini ya. Tapi ya inilah, karena kita mencapai cita-cita tersebut. Maka dari itu Bapak Saudara, mari. Dan ketika kita punya visi, punya mimpi tujuan, nggak bisa hari ini kita mimpi, besok jadi. Saudara. Tapi ada proses yang harus dihadapi. Dan seringkali setiap visi yang Tuhan berikan, pasti menghadapi tantangan. Untuk dimatikan oleh orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Setiap visi yang Tuhan berikan, pasti, sekali lagi, pasti akan menghadapi jalan yang tidak mudah. Tetapi proses yang menjadikannya. Sekali lagi, proses yang menjadikannya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, berkat dari Tuhan itu datang bukan dalam wujud pemberian. Tapi kadang-kadang dalam wujud proses. Mungkin jarang ini saudara. Oh proses berkat ya? Iya. Proses itu berkat loh. Aminnya cuma sedikit saudara. Proses itu berkat. Saya ada pagi hari ini. Saya bersyukur karena proses yang membentuk saya. Jadi kalau ada proses, yes berkat. Sekali lagi saya ulang. Terkadang berkat dari Tuhan tidak dalam wujud pemberian. Tapi dalam wujud proses. Dalam wujud penolakan. Dalam wujud dihianati. Dalam wujud nggak enak. Itu bentuk proses Tuhan. Bentuk berkat Tuhan. Tapi kita bagaimana kita meresponi. Setiap visi yang Tuhan berikan akan menghadapi ujian kerendahan hati. Katakan ujian kerendahan hati. Pasti itu. Supaya apa? Supaya ketika berhasil nggak sombong saudara. Amin. Kalau nggak ada ujian visi dari kerendahan hati. Wah ketika dari kecil udah besar. Ya kalau bukan karena gua sih nggak bakalan di gereja. Perlu ujian kerendahan hati. Dan hari ini kita akan belajar dari siapa? Ini dia. Belajar dari Yusuf. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman sudah tahu lah tentang Yusuf. Apalagi namanya guru sekolah minggu. Kak Deborah lagi ngajar ya. Pasti tahu tentang Yusuf. Tapi hari ini kita kuliti khotbah tentang Yusuf. Yusuf aja kita pelajarin. Bagaimana Yusuf ketika dia mendapatkan mimpi. Lalu bagaimana dia tiba-tiba menjadi orang kepercayaan Firaun. Kita akan kuliti saudara ya. Next, ini dia. Yusuf berumur 17 tahun. Wow, masih muda ya. Kalau di Indonesia tuh baru dapat KTP saudara. Artinya menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Kejadian 37 ayat 2 nggak usah dibuka. Yusuf berumur 30 tahun. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu dan Yusuf menjadi penguasa atas istana Firaun. Dan atas seluruh tanah Mesir. Itu dalam kejadian 40. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. So jadi Yusuf mengalami proses kehidupan selama berapa? 13 tahun. Menunggu visi atau mimpi itu terwujud. Ya, 17 tahun dia dapat mimpi. Dan umur 30 dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Artinya 30 dikurangi 17. Artinya berapa? 13 tahun. Dia mengalami proses kehidupan. Enggak ketika dia mimpi dapat, oh langsung besok terjadi. Nah, 13 tahun ini bukan yang hal yang mudah. Seperti Abraham juga menanti keturunan Ishak berapa? 25 tahun. Tapi kadang-kadang kita tuh maunya yang instan-instan, yang cepet gitu loh. Kalau setiap proses maunya cepet, maunya tetap kelar gitu. Hari ini doa, besok dijawab. Bisa sih, ada hal yang seperti itu ada. Bisa juga ketika kita doa nggak dijawab. Bisa juga ketika doa mainnya panjang. So.
Nah ketika main panjang tuh, kalau Bapak Ibu sekarang kan di bioskop lagi ada film yang bagus tuh ya. Perjamuan terakhir, saya semalam udah nonton saudara. Ya tapi ya biasa aja sih, tapi ya cerita tentang bagaimana menginjil lah. Wah Petrus begitu semangat, aku gak menyangka Tuhan, aku gak menyangka. Tapi ketika Yesus mau disalib Tuhan, kamu murid Yesus? Enggak, aku gak kenal. On fire doang, semangat ketika dalam gereja. Tapi ketika ada badai, enggak, aku gak kenal siapa dia Yesus. Tapi mari hadapi sebuah proses. Daud 15 tahun untuk menjadi raja Israel. Musa 40 tahun, tapi dia kagak masuk. Saudara. Keluar dari tanah Mesir. Presiden kita hari ini Prabowo, 20 tahun untuk menantikan dia jadi presiden. Itu gak gampang. Wah luar biasa juga itu Prabowo ya. Waduh. Habis itu apa? Itu proses ngadepin. Sekali lagi saya juga bersyukur 22 tahun sudah. Saya ngontrak di Cengkareng. Saya di Jakarta Barat di Cengkareng. Saya rumah. Anak berempat saya paling bontot. Tapi bontot gak kolokan sudah. Anak keempat saya bilang. Tinggal satu rumah, kamar, dapur. Karena tinggal kontrakan, 6 kontrakan. Satu WC, satu toilet bareng-bareng sudah. Hidupnya gak susah sih, tapi melarat sudah. Iya, tapi saya bersyukur hidup saya dulu susah. Kalau gak susah saya gak fight. Amin. Saya bersyukur di proses 22 tahun ngontrak di Cengkareng. Setelah kerusuhan baru kami bisa ngambil rumah. Bahkan di tengah krisis, kok bisa beli rumah ya di Polres Indah? Itulah ya keajaiban Tuhan ya. Di tengah krisis justru kita bisa beli mobil. Bisa beli rumah saudara. Ya patungan sih. Anak sama anak gitu patungannya kita patungan. Uluran-uluran. Iya ini loh. Saya bersyukur. Saya susah. Karena itu yang membentuk saya menjadi orang yang kuat. Jadi gak gampangan kalau Pastor Abraham bilang generasi sekarang tuh generasi strawberry. Yang dilihat enak dipencet lembek. Lulus kuliah kerja baru domain sama atasan karena salah. Besok langsung resign. Anak muda sekarang kan gitu lah. Gak tahan banting makanya BCA. Saya belum berapa minggu ini ngelihat postingan BCA. Untuk menerima lowongan itu sekitar 5.000 lebih loh orang. Tapi yang diterima 5-6 orang. Wah. Rahasianya cuma satu. Bukan karena dia S1, S2. S3 sama es teler 77 semalam saya habis makan juga di situ, makan nasi goreng. Itu tidak menjadi poin ini. Tapi poinnya ada orang yang diterima adalah orang yang tahan banting. Bagaimana supaya tahan banting? Ya dibanting dong. Iya dong. Produk ini tahan banting. Bagaimana caranya? Ya kita banting nih. Hancur enggak? Kan gitu. Mike Tyson tahan pukul. Ternyata tiap hari dipukulin mulu tuh mukanya. Supaya apa? Supaya baal. Supaya cedak enggak apa-apa suruh. Tahan banting. Kalau kita kehidupan kita ya pasti namanya ngalami kegagalan. Difitnah, dijelekin. Oh, berkat kita diciak orang. Enggak apa-apa suruh. Enggak apa-apa. Justru itu membuat kita tahan banting men. Yusuf tahan banting. Hari ini siapakah Yusuf? Ini next. Siapakah Yusuf? Ini dia historinya. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Putra sulung dari Rahel. Rahel anak kedua. Dan Benyamin satunya lagi. Kejadian 30. Ya. Yusuf pekerjaannya apa sih? Siapakah Yusuf? Yusuf itu pekerjaannya cuma sebagai seorang gembala. Yang mengembalakan kawanan kambing domba dengan saudara tirinya. Habis itu yang ketiga siapakah Yusuf? Yusuf itu ternyata si tukang mimpi saudara. Tukang mimpi. Justru berawal dari sini dia mimpi. Next, mimpi pertama. Dia mimpi 2 kali saudaraku ya. Mimpi pertama,
Bermimpilah Yusuf lalu ketika dia mimpi malam-malam, lalu mimpilah. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudaranya bilang begini, coba ayo saudaraku dengarkan mimpiku ini. Kenapa saya blok warna biru? Ternyata kalau kita buka di dalam Alkitab yang tebal, Alkitabnya tebal, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, dia bilang begini. Ada kata coba didengar mimpi yang dikumimpikan ini, artinya Yusuf tuh menunjukkan ketidakpekaan dan ketidakdewasaan ketika menceritakan mimpi itu kepada kakak-kakaknya dan papa mamanya. Maksud mimpi itu ialah sebenarnya memberikan pernyataan dan iman untuk masa depannya yang akan sulit nanti dan bukan untuk meninggikan diri. Tetapi Allah memilih Yusuf untuk tugas melindungi keluarganya dan bangsanya di Mesir. Ini kadang-kadang termasuk sombong loh. Kadang-kadang anak muda, wah terlalu on fire. Wah orang belum terlalu cerita, dia cerita. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu nih sekalian. Mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan saya kan anak bontot, berarti ada cici saya, ada koko saya. Koh, Ci, sini lo kumpul. Lo nanti ya sujud menyembah gua. Bayangin Saudara. Bayangin Saudara. Coba bayangin second 2 detik aja. Kira-kira kurang ajar gak? Isi orang ini kurang ajar. Nggak usah orang lain dah saja. Kurang ajar sih saudara ini. Dapat mimpi, mending mimpi kalau bener. Karena kadang mimpi ada yang gak bener gak? Ada. Ada Bapak. Ada anak muda. Ini bener dia kenyataan saudara. Saya suka naik menara doa. Saya menara doa. Kita menara doa sehari. Anak muda, rajin banget menara doa. Besok menara doa lagi. Besok menara doa lagi, gaya hidupnya suka berdoa. Bagus sih, bagus. Sampai kadang-kadang nangis terseduh-seduh. Kayak Hana, waduh nangis. Wah gitu ya. Suatu hari saya penasaran, saya panggil. Bro, sini deh bro. Kamu sepertinya kayak ada beban yang sangat berat saya lihat. Kok tahu? Iya saya lihat kamu rajin banget berdoa. It's okay gak jadi masalah, bagus banget. Rajin berdoa. Dan itu kamu memiliki hati yang hancur. Ketika di hadapan Tuhan menangis. Air matanya ditabung dalam kirbat Tuhan. Kayaknya luar biasa ya. Kamu ada masalah apa sih kalau koko boleh tahu? Kalau nggak tahu nggak jadi masalah. Iya kok, aku sih ada apa namanya sih? Ada tujuan kok. Tujuannya apa sih? Aku kok gini kok. Aku tuh bermimpi. Siapa ya namanya ya? Siapa yang kagak ada di sini? Nah, si Tukiem, misalkan Tukiem pasti kagak ada di sini Tukiem. Saya bermimpi Tukiem itu pacaran sama saya kok. Abis itu saya menikah dengan dia. Oh gitu ya? Oh bagus dong. Iya, abis itu saya pikir, saya kan si Tukiem ini udah punya calon ya. Udah ada calon suaminya. Saya bilang, saya kenal juga si Tukiem misalnya. Kok kamu mau pacaran sama dia? Tapi kok aku mimpi kok. Dia tuh istri aku. Tapi si Tukiem tuh udah punya suami, udah mau calon suami, udah mau married loh. Saya bilang kamu stop. Karena kamu suka. Jadi itu namanya bunga-bunga mimpi. Iya, coba deh kalau kamu suka apapun, pasti malamnya mimpi saudara. Wah ya gue mimpi ya. Karena udah kesemsem, katakan kesemsem. Karena udah kesemsem. Jadi pengen. Saya bilang stop doanya. Karena dia udah mau married. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada mimpi ini dia. Dan mimpinya, aduh sekali lagi Bapak Ibu. Kalau bayangin hari ini si Sony kurang ngajar nih. Masa koko cicinya suruh sujud menyembah dia. Habis itu mimpi yang kedua.
nggak cukup dari situ. Mimpi yang kedua next. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Jadi semalaman itu mimpi 2 kali. Yang diceritakan kepada saudaranya. Katanya aku bermimpi pula loh. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya bahwa apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Wah, ini kalau gini anak durhaka. Papa mama juga sujud menyembah aku. Ada papa mama saya bilang, papa mama juga harus sujud menyembah aku. Waduh, kalau bahasa Chinese-nya apa tuh? Anak. Bukan durhaka, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Chinese-nya apa ya? Apa sih? Ada tuh, lebih pas lagi tuh. Waduh, anak durhaka nih. Saudara. Tapi ini mimpi yang benar-benar mimpi dari Tuhan. Saudara. Kadang-kadang berlawanan. Itu saya bilang, visi itu bisa apa? Visi itu yang Tuhan berikan bisa menghadapi tantangan dan akan dimatikan oleh orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Ini dia. Saudara. Tapi kan ini Yusuf. Ya kan? Semua disuruh sujud menyembah. Itu mimpinya. Nah bagaimana yang kedua adalah bagaimana respon saudara-saudara Yusuf ketika mendengar mimpi itu disampaikan. Ini dia. Yang kedua adalah sikap saudaranya kepada Yusuf. Gimana nih respon saudara-saudaranya kepada Yusuf. Next. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan kita juga belajar Bapak Ibu, teman-teman, kalau udah kita punya anak, jangan ini anak papa, ini anak mama. Kadang-kadang saya masih nemuin loh kayak gitu loh. Ini sih anak papa ini anak mama nih. Jangan tuh. Karena itu akan membuat benci saudara. Iya mukanya kayak papa banget, iya ini mah anak papa. Ini mukanya kayak mamanya, iya ini mah anak mama ini. Jangan. Ya, anak pertama baju baru, anak kedua baju bekas kokonya. Aduh. Jangan, ini sebagai orang tua warning juga buat kita ya. Buat saya juga istilahnya. Buat warning. Jangan pilih-pilih kasih, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Jadi satu rumah dong. Ketika Yusuf ngomong, apa lo? Kan gak mau ramah nyapa. Apa lo? Lihat-lihat gue. Kan Yusuf kan tuh. Maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Apa lu Jenli? Lihat-lihat gue. Rese lu. Kan kagak mau menyapa. Jadi gak ramah, teman saudara-saudara itu gak ramah. Wah kesel sama dia. Benci, waduh. Kalau udah mulai benci, udah mulai namanya. Iblis mulai bekerja. Ngeri saudara, ngeri banget. Ini gak boleh ada. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan dalam hal itu, dalam hatinya. Saudara. Udah benci, iri. Kalau Amsal 14 ayat 30 berkata, saya ingat banget tuh. Iri hati membusukkan tulang. Waduh, ini pelajaran buat kita saudara. Iri hati buang-buang deh dalam hidup kita. Kita mau sama-sama belajar pagi ini. Kalau ada iri hati, benci, buang semuanya. Karena apa? Membusukkan tulang. Membusukkan tulang artinya apa? Sakit penyakit. Sakit penyakit, makanya buang itu semua saudara. Tapi saudara-saudaranya Yusuf benci sama dia. Iri, dengki. Nah ini mulai benih-benih dosa kan. Itu akan terus berlanjut lebih parah lagi. Itu yang kedua, sikap saudara. Yang ketiga adalah, ada 5 saudara, saya akan cepat. Proses yang dialami Yusuf. Nah setelah kisah Yusuf, habis itu sikapnya saudara Yusuf, sekarang proses yang dialami Yusuf. Karena mimpi, next. Karena mimpi Yusuf dan perlakuan yang berbeda diberikan oleh Yakub kepada 11 saudaranya, maka Yusuf mendapatkan tekanan dari saudara-saudaranya. Antara lain, pertama saudaranya itu berfakat untuk membunuhnya. Saya nggak buka saudara, Kejadian 37 apa nggak usah buka ya. Percayalah, ayatnya sesuai.
Nanti di rumah aja baca ya karena nggak cukup waktunya. Percaya, maka saya kasih kurung aja kejadian ini. Saya ngambil singkatnya aja. Saudaranya itu bermufakat untuk membunuhnya. Saudara. Karena tadi apa? Mulai benci, mulai iri. Tanda-tanda tuh, tanda-tanda nih ya kan. Ketiga, dia mau membunuh. Saudara-saudara bermufakat, kita bunuh aja nih. Si Yusuf nih, nggak bener nih. Masa kita disuruh sujud menyembah nih, mimpi-mimpi ayah-ayah wae nih istilahnya ya. Nggak bener nih, kita mau bunuh aja nih. Pertama. Kedua, jangan kita bunuhlah. Kalau kata Benyamin, dia kan masih saudara sedaging kita. Sekalipun Rahel itu istri kedua. Ya, istri kedua daripada Yakub. Yusuf dimasukkan aja ke dalam sumur yang kosong. Yang tidak berair. Wah, udah mau dibunuh gak jadi, akhirnya dimasukin ke dalam sumur yang kosong. Yang tidak berair. Kalau ada air ya mati sudah. Enggak berair. Aduh, ngapain juga adek gue di situ ya. Mendingan kita dapat duit nih. Seperti muridnya Yesus kemarin, 30 keping perak dijual. Iya kan? Iya, dijual 30 karena mamon saudara. Yusuf dijual dengan harga 20 shikal perak kepada saudagar Midian orang Ismail. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Kemudian Yusuf dijual kepada Potifar sebagai pegawai istana Firaun. Jadi saudara-saudara yang ngapain daripada kita nggak dapat duit kita jual aja. Tapi ternyata dijual lagi lah kepada Potifar sebagai pegawai istana Firaun. Jadi apa? Bukan jadi raja belum. Jadi pembantu di sana. Next. Yang keempat, adapun Yusuf manis sikapnya. Sikapnya manis. Berarti dia beretika saudara. Dan elok parasnya. Ya kurang lebih kayak saya beginilah ya orangnya. Dewi, ketawa aja sih Dewi. Iya, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Istri tuannya birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Walaupun dari hari ke hari, bayangin saudara. Dari hari ke hari. Dari minggu ke minggu artinya. Dari tahun ke tahun. Dari hari ke hari, perempuan itu memujuk Yusuf untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengannya. Tetapi Yusuf menolak, no. Gak mau deh. Wow, luar biasa ya. Bukan Yusuf bilang begini, wah ini kesempatan nih. Untuk gue jadi raja, ayo. Enggak loh saudara. Enggak mau loh saudara. Luar biasa Yusuf ya. Kalau dia berpikir ini kesempatan nih. Tapi Yusuf enggak. Ini suatu pernyataan yang sangat luar biasa untuk kita semua saudara. Godaan tuh macam-macam. Bukan hanya ini. Tapi mungkin ada berkat secara materi. Mungkin ada kedudukan. Ayo dah. Atau jual kepercayaan kita. Nanti gue kasih kedudukan ini. Banyak iming-iming dari dunia ini saudara. Banyak. Tapi biarlah sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mungkin Yusuf nyanyi lagu ini. Ya tak peka aja langsung berong. Ini saudara. Next tadi nggak usah liriknya, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, dari hari memujuk Yusuf, tapi Yusuf menolak. No, apa akibatnya karena dia menolak? Kemudian difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Kalau bapak ibu teman-teman baca tuh satu perikop, istilahnya bajunya si Yusuf ditaruh di situ. Atau datang raja belaga-belaga, nih baju si Yusuf nih, aku nih dipaksa nih sama si Yusuf nih. Akhirnya apa? Dia difitnah. Dimasukin ke dalam penjara. Mau dibunuh, dimasukin ke sumur, dijual. Habis itu fitnah oleh Potifar. Yang kelima adalah setelah Yusuf dapat mengartikan arti mimpi juru minum dan juru roti. Jadi ceritanya gini, juru roti dan juru minum ini dapat mimpi. Tapi dia galau. Tiba-tiba Yusuf bisa mengartikan. Setelah dapat mengartikan dia bilang begini sama juru minum, nanti kalau kamu benar,
kamu tolong bebasin saya. Ternyata cuma janji saudara. Setelah Yusuf dapat mengartikan mimpi juru minum dan juru roti dalam penjara, Yusuf akan dibebaskan. Tapi juru minum melupakan. Dan Yusuf tetap berada di dalam penjara. Berapa banyak seringkali kita dilupakan saudara. Oleh orang-orang yang mungkin kita bisa percaya. Mungkin orang-orang yang kita bisa andalkan. Tapi ternyata dia nusuk dari belakang. Wah istilahnya gitu kan. Istilahnya gitu. It's okay. Enggak jadi masalah saudara. Enggak jadi masalah. Enggak jadi. Justru ini proses berkat buat Yusuf naik menjadi raja saudara. Amin. Ini Yusuf seringkali kita dilupakan. Seringkali kita udah berbuat baik nih sama orang. Tapi seringkali malah kita difitnah saudara. Pernah enggak saudara? Saya pernah saudara. Saya pernah. Tapi apakah saya benci? Enggak. Justru saya memberkati. Kita harus rubah ya. Jangan kesel. Salah justru orang yang benci kita, yang sudah nyakitin kita, kita benci kesel. Salah. Sekali lagi seringkali statement saya seperti ini ya. Jagalah hatimu, artinya jaga kita. Dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya yang jaga hati kita. Saya nggak usah ulang lagi. Kita. Lalu ada orang yang menyakiti, ngomong pedas, nyelekit, fitnah kita, jelek-jelekin kita di belakang. Lalu kita terluka, benci, iri. Yang salah siapa? Yang salah siapa Bapak Ibu? Tolong bantu saya teman-teman jawab. Salah siapa? Salah kita. Coba tengok kanan kiri. Ya salah kamu. Karena kamu gak jaga hati. Iya loh. Kan besi menajamkan besi. Sesama menajam sesama. Yang menajamkan kita, sekali lagi saya ulang dikit. Bukan orang Papua di sana. Yang naik ke pegunungan, turunan, belok kiri, belok kanan, nanjak lagi, turun lagi, masuk ke sungai, lewatin hutan. Nah di situ tuh rumahnya. Bukan dia men. Tapi orang-orang yang dekat sama saudara. Bukan orang jauh, pasti orang dekat. Nggak mungkin orang jauh di sana, orang Papua di sana. Tapi orang-orang dekat. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa menantu, bisa teman gereja, bisa pemimpin gereja. Teman-teman sepelayanan bisa. Bisa. Tapi itu sebuah berkat proses untuk mengubah hidup kita. Kok gak ada amin? Aminnya pales lagi, amin. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu ku tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kadang-kadang cara Tuhan tuh nggak terduga, saudara. Kadang-kadang tuh cara Tuhan tuh nggak masuk akal. Seringkali seperti itu, saudara. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, tetap aja terus aja jalan. Kalau ada di antara kita yang sedang hari ini sedang mengalami proses, justru itu tanda-tanda kita menerima mujizat Tuhan. Amin. Kalau ada nih proses besar, masalah besar, berarti ada mujizat besar buat saudara.
Ini dia saudara. Jadi jangan mundur dan jangan menyerah karena di titik rendah. Tuhan selalu hadir. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tapi seringkali yang ninggalin siapa? Seringkali kita saudara. Tapi katakan itu bukan saya. Iya. Maka itu saudara, ini dia. Proses yang dialami Yusuf ada 5. Dia mau dijual, dia masuk penjara. Ya, dia mau dibunuh, dia dimasuk penjara. Yang ketiga dia dijual, habis itu dia difitnah oleh Potifar. Yang kelima dia juga dilupakan oleh juru minum. Ini prosesnya kagak enak 13 tahun. Dia ngalamin itu semua. Apakah dia mundur? Ini gara-gara mimpi gue sama Tuhan. Udahlah gue gak mau lah. Gak mau lah. Tapi enggak loh. Enggak. Itu yang ketiga adalah proses yang dialami Yusuf. Yang menjadi pertanyaan kita semua. Why? Mengapa kok Yusuf bisa bertahan dalam proses itu? Kenapa nih? Kok dia bisa kuat ya? Kok dia bisa menolak Potifar ya? Kok bisa kuat ya? Dia kok enggak kesel marah sama saudaranya ya? Kenapa ya? Ada 5 saya. Yang pertama adalah Yusuf itu percaya mimpinya itu dari Tuhan. Dia percaya itu mimpi dari Tuhan. Ada mimpi gak dari Tuhan? Ya ada, saya bilang tadi yang kisah anak muda itu. Makanya harus diuji. Dapat visi, dapat mimpi, dapat letter luck dari saudaraku. Nanti umur 30, kamu punya mobil. Perlu diuji juga. Perlu diuji. Amin. Tapi Yusuf percaya mimpi ini dari Tuhan. Yang kedua adalah kenapa Yusuf bisa bertahan dalam sebuah proses. Karena Yusuf penuh Roh Allah. Amin. Sekali lagi. Yusuf percaya mimpinya dari Tuhan. Karena percaya itu apa? Merupakan bagian dari iman. Sekali lagi percaya bagian dari iman. Iman itu perlu namanya ketaatan dan kesetiaan. Ya. Iman itu perlu ketaatan dan kesetiaan. Karena ketika kita beriman hari ini, saya bilang sekali lagi, enggak mungkin. Besok maunya jadi. Visi ini 13 tahun. Makanya dia perlu konsisten. Perlu komitmen dan konsisten, artinya ketaatan dan kesetiaan. Dia terus percaya. Lalu yang kedua adalah Yusuf penuh Roh Allah. Penuh Roh Allah artinya hidup yang dipimpin oleh pribadi Roh Kudus. Sehingga hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya penuh apa? Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kalau orang baik terhadap kita, kita baik, itu mah hal yang biasa saudara. Orang di luar juga bisa begitu. Tapi kalau orang jahat pada kita, lalu kita tetap baik. Ini yang luar biasa. Kita sedang mempraktekkan firman Tuhan di saudara. Amin. Enggak apa-apa orang jahatin kita. Tapi kita harus tetap baik. Itu firman men. Jangan kita balas juga dengan kejahatan. Apa bedanya dengan orang luar di sana. Dan hidup kita harus berubah dong. Saya juga belajar sekali lagi ya. Sekali lagi tadi ya. Saya juga tetap masih belajar. Ayo sama-sama kita belajar. Ini loh saudaraku. Harus penuh dengan kasih. Yang ketiga adalah Yusuf itu hidupnya takut akan Tuhan. Kenapa dia bisa bertahan? Karena dia percaya. Karena dia penuh dengan Roh Allah. Karena dia hidupnya tuh takut akan Tuhan. Karena ada orang yang penuh dengan Roh Allah, belum tentu dia takut akan Tuhan. Di gereja, keluar dari gereja, baru kena kepepet mobil, belum melecet. Woi kurang ajar loh, Taman Safari keluar, Ragunan keluar semua. Itu kisah nyata loh, saya ngelihat dengan mata saya sendiri. Tapi bukan di sini ya, di luar sono. Kalau di sini mau orang yang penuh dengan kasih, coba tengok kanan kirinya. Wah, penuh dengan kasih di sini mah. Enggak. Iya, karena saya banyak lihat, wah hebat banget di atas panggung.
Di atas mimbar. Ini juga warning buat saya saudara ya. Warning buat si Sony juga. Oh kayaknya hebat kesannya, luar biasa, penuh karunia. Di atas panggung. Coba lihat kehidupan sehari-harinya. Di rumahnya, di keluarganya, di istrinya, anak-anaknya, di jalanan. Enggak menjamin. Makanya harusnya kalau orang udah penuh roh Allah, penuh roh kudus, harusnya hidupnya takut akan Tuhan dong. Logisnya begitu, amin. Hidupnya harus takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan artinya hidup dalam firman Tuhan. Menghidupi firman, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih kepada Allah. Dan kasih kepada sesama. Mencari kesucian, membenci dosa, dan menjauhkan tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat. Tingkah laku jahat. Mari itu semua pikirkan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kenapa sih kok Yusuf bisa bertahan dalam sebuah proses. Yang keempat adalah ternyata Yusuf tuh rela dibentuk hatinya. Ayo, rela gak dibentuk? Kalau dia rela dibentuk hatinya, artinya rela dibentuk karakternya. Memang gak mudah loh. Apalagi, maaf orang-orang yang udah berumur saudara ya. Misal 20, 30, 40, 50. Makanya anak menurut psikologis, anak 1 sampai 6 tahun itu tergantung papa mamanya ngebentuk. Kita tuh mau melukis dia apa, di situ terbentuk. Tapi kalau udah 6, 7 tahun 8 udah mau terbentuk nih. Udah kalau nggak bener ya masuk. Apalagi udah 30, 40, 50, waduh. Lu jangan ngatur-ngatur gue memang orangnya begini. Wah, apalagi zaman bapak dulu ya, waduh. Nggak mau kalah teman-teman. Nggak mau kalah, nggak rela dibentuk. Tapi ayo, rela dibentuk. Rela dibentuk artinya menerima dengan senang hati. Ketika ada badai, ketika ada proses. Tapi pembentukan itu bagus. Itu bagus. Berapa ya? Oh di awal bulan puasa sudah. Saya bingung mau makan apa ya. Habis ini, mah kita pulang makan apa nih? Itu tuh kayaknya ada tukang martabak. Martabak telur enak tuh kayaknya. Oh iya deh kita mampir deh. Beli martabak telur. Saya lihat cara pembentukan martabak telur. Pertama apa? Dia banting-banting tuh terigu. Jedar. Dia vruk. Diamin dulu. Waduh apa? Selanjutnya dia pecahin tuh telur. Telur berapa Pak? 3. Bebek. Masukin daun bawang. Daun merica. Mecin biar pinter katanya. Daging. Ya kan. Wah udah jadi dong. Tuh masukin ke kualinya. Oh udah panas. Kenapa Bang? Tanda panas. Kalau nggak panas jangan deh, harus panas. Oke, panas. Langsung masukin kuali. Bers. Udah masuk dibakarkan. Wah, kocokannya masukin ke terigonya kan. Bes. Ratain, tekuk-tekuk. Tekuk-tekuk dibalik-balik. Udah dibalik ditusuk-tusuk lagi pakai apa? Garpu yang udah 2 biji. Waduh, itu kalau martabak bisa ngomong. Waduh, sakit. Kalau martabak bisa ngomong. Dibentuk tuh martabak. Buat si Sony. Udah matang dikutus-tusuk. Diangkat. Udah diangkat, dipotong. Jadi lapar ya pagi-pagi makan. Masukin tuh ke tempat martabak. Si Kondres kayaknya mau traktir saya martabak. Udah tuh masuk martabak, masuk. Sampai di rumah dimakan. Cocol pakai bumbunya. Enak. Maknyus. Tapi kelihat proses martabak kagak enak. Prosesnya dibanting-banting. Ditusuk-tusuk. Mungkin kita seperti itu sudah. Dibanting-banting. Tapi saya lagi kan dibanting-banting untuk tahan. Untuk tahan banting. Untuk tahan banting. Karena bentuk itu bagus. Seperti tangan periuk yang membentuk tanah liat. Diam aja kok dibentuk, udah banyak bersyukur aja di situ. Amin. Banyak apa? Jangan banyak. Jangan. Tapi kita perlu banyak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ketika proses andalin Tuhan sepenuhnya. Kan lagu kita lagu diberkatilah orang yang mengandalkan.
Andalkan dia. Bersyukur. Memang gak gampang. Oh, gak gampang. Gak gampang, saudara. Penuh dengan air mata. Penuh dengan perjuangan. Ini gak gampang. Tapi ayo terus yuk berjuang. Daerah dibentuk. Dan poin terakhir ini yang dia sangat-sangat membuat dia sangat bertahan. Yaitu Yusuf memiliki kasih Tuhan. Kasih melebihi dari segala-galanya. Kasih. Yusuf tuh memiliki kasih Tuhan. Yusuf tidak balas dendam kepada saudaranya. Melainkan apa? Memberkati saudaranya. Ini kalau Bapak Ibu teman-teman baca Kejadian 45 ayat 15, 21 sampai 23. Ketika Yusuf melihat saudaranya. Kan mengalami kekeringan. Benar? Saudara tahu semuanya kalau mengalami kekeringan. Dia datang kan ke Mesir. Yusuf melihat saudara. Wah kalau dia bilang kalau dia benci. Kesel. Kepahitan sama. Kebeneran nih saudara gue. Gue mau mati ini. Enggak loh. Justru apa? Ayat ke-15. Dia tuh istilahnya di dalam pertemuan. Habis itu istilahnya dia masuk ke kamarnya si Hizkia nih. Atau dia nangis. Bener ayat tadi. Dia nangis. Dia sedih melihat saudara-saudaranya. Dia sedih. Bukan berarti karena dia mengesal. Enggak. Dia terharu dengan saudara-saudaranya. Habis itu ayat 21-23 apa? Dikasih uang. Dikasih domba. Itu artinya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tapi harus ada namanya K-A-S-I-H. Kasih. Kalau nggak ada kasih, nggak bisa saudara. Ini saatnya gue bantai ini saudara-saudara gue nih. Yang udah masukin gue, mau membunuh gue, mau masukin gue di sumur. Yang udah gue dijual, kurang ajar saudara gue nih semua. Ini bahasa sehari-harinya saudara. Tapi enggak loh. Ketika saudara datang, malah dia memberkati saudara-saudaranya. Ini nggak gampang loh saudara. Kalau nggak ada kasih, kalau nggak ada penuh roh Allah, dia nggak ada takut akan Tuhan, ini nggak mungkin terjadi. Dan dia udah lewati. Dan yang terakhir, poin yang terakhir. Apa sih setelah Yusuf bertahan dalam sebuah proses? Kalau kita bertahan dalam proses, sekali Yesus tapi Yesus nggak keluar mencari jalan yang lain. Dia tetap bertahan. Yang kelima, ada berkat yang diterima Yusuf. Mau diberkati Tuhan, amin? Oh kalau berkat langsung ya. Tapi lihat dong poin selanjutnya itu kagak enak tuh yang tadi 1, 2, 3, 4 tuh kagak enak. Kita harus lewati 4 ini semuanya gol. Ini dia. Kita akan terima berkat. Berkatnya adalah next 1. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf katakan berhasil. Wih, luar biasa ya. Apapun dibuat tangannya berhasil. 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 Tapi lewati proses tadi. Gak enak loh. Tapi kalau kita tetap bertahan dalam sebuah visi. Tuhan selalu menyertai dan berhasil. Yang kedua, Yusuf menjadi orang kepercayaan dalam istana. Wih. Jangankan dalam istana, dalam sebuah perusahaan kalau kita jadi orang kepercayaan. Wah. Saya sebelum melayani sepenuh waktu, full heart, saya juga seorang pekerja. Di dalam sebuah perusahaan, 2 perusahaan saya. Tapi di dalam sebuah perusahaan ini, perusahaan 1, perusahaan 2, dimanapun saya ada, saya tuh menjadi orang kepercayaan loh saudara. Saya tuh menjadi orang yang disayang sama pemimpin. Bukan karena ada pemimpin saya menjadi orang kepercayaan, bukan dengan cara-cara yang begini. Des. Tahu gaya kodok? Enggak pakai gaya kodok saya. Kan banyak hari-hari ini saya lihat, saya miris aja sih ngelihat. Banyak orang-orang yang dekat sama pemimpin, sama bos, pakai gaya kodok. Nonjok atas, jilat atas, nendang bawah. Yang penting gue di atas. Dengan cara-cara yang gak bener. Enggak. Kenapa? Karena saya bekerja. Gak pernah tuh namanya saya sekalipun telat. Sehari telat gak pernah. Gak pernah telat. Absen saya gak pernah telat. Makanya saya pertahankan ketika saya pelayanan gak pernah telat. Pernah telat? Gak pernah saya pelayanan. Yan pernah gak Yan saya pernah telat Yan? Gak pernah ya. Apalagi buat dunia gitu, apalagi buat Tuhan. Telat gak pernah saya.
Maaf ya, bukan menyinggung teman-teman yang sedang telat ini. Ini ada firman Tuhan ya. Enggak, maaf ya, bukan menyinggung teman-teman yang telat. Tapi ini saya nggak nyalain orang. Saya nggak pernah telat. Saya. Mau pelayanan apapun. Dan ketika WL maupun menjadi pembicara, tetap nggak telat. Saya nikmati hadirat Tuhan, saya nyembah. Saya memuji Tuhan. Nikmatin dong. Nikmatin dong. Jangan lari sono lari sini. Nikmatin dong pujian dan penyembahan bersama dia. Ini dia. Dan kenapa saya jadi kepercayaan di 2 perusahaan ini? Setiap ada sampah, saya ambil. Bukan cleaning service, ambil ini sampah. Enggak saya. Karena apa? Saya anggap tuh perabotan-perabotan, komputer, laptop semua, bangku semua itu saya anggap saya punya sendiri. Punya pribadi. Jadi saya rawat. Jadi kalau ada kerjaan juga tuh, kalau teman saya bilang, kemeja lu, kalau karyawan yang paling terbersih, bukan berarti gak ada kerjaan, ada. Tapi saya selalu rapi orangnya. Makanya bos kasih percayaan. Tidak dengan cara-cara yang gak benar, saudara, tapi dengan kepercayaan. Dan Yusuf menjadi orang kepercayaan, bukan dengan cara yang gak benar. Tapi justru dia menjaga kekudusan dia. Makanya jadi kepercayaan di dalam istana. Yang ketiga, Tuhan membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Dimasukin ke dalam penjara, tetap jadi kesayangan. Lihat. Emas dibuang di mana tetap emas loh. Amin. Mau dibuang di mana kayak tetap jadi kesayangan. Emas dibuat gimana? Tetap jadi emas. Tetap bersinar karena Tuhan menyertai dia. Kesayangan daripada penjara. Ketika Yusuf berada dalam penjara, bayangin. Habis itu yang keempat, bermimpilah Firaun. Tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya. Tapi juru minum ingat, oh iya, gue lagi di dalam penjara, ada tuh orang Ibrani yang dapat menafsirkan. Tetapi tidak seorang pun dapat menafsirkan. Lalu juru minum apa? Mempromosikan. Ada loh seorang muda Ibrani yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Akhirnya apa? Melalui juru minum yang sudah melupakan dia. Dipromosin. Kadang-kadang Tuhan pakai orang-orang yang udah ngejelekin kita. Iya dong, juru minum udah melupakan Yusuf. Tapi Tuhan pakai. Ternyata ini cara, maka saya bilang tuh proses itu berkat loh. Ternyata ini cara Yusuf dipromosikan kepada raja. Ini loh yang bisa mengartikan. Akhirnya diartikanlah. Akhirnya Firaun mendapat kepercayaan. Yusuf mendapat kepercayaan dari Firaun. Dipromosin melalui orang yang sudah melupakan dia. Maka jangan buru-buru, kurang aja nih juru minum. Jangan. Kadang-kadang Tuhan pakai, ini dia loh. Yang kelima, yang terakhir. Pemusik boleh naik ke atas. Yusuf menjadi penguasa. Wow, katakan wow. Jadi penguasa atas seluruh tanah Mesir dan diberikan fasilitas oleh Firaun. Dikasih fasilitas. Bukan hanya kasih fasilitas, lalu ditambah bonus. Bonusnya apa? Anak Firaun yaitu Asnat menjadi istri Yusuf. Wow, enak banget ya. Udah jadi orang kepercayaan, dikasih fasilitas sama Firaun. Mungkin zaman sekarang dikasih mobil, wow, dikasih apartemen, ya kan. Wow, dikasih macam-macam hal, fasilitas semuanya. Habis itu anak bos dijadiin, nih buat bini lo. Ini anak raja. Anak raja ada istri Yusuf. Berkat yang diterima oleh Yusuf adalah Tuhan menyertai dan berhasil. Yang kedua adalah Yusuf, kenapa dia bisa berkat diterima? Dia lulus dari sebuah proses menjadi orang kepercayaan. Yang ketiga, dia tuh menjadi kesayangan dimanapun dia berada. Emas is emas, dimanapun menjadi emas. Yang keempat, dia tuh menjadi dipromosiin oleh orang yang udah nyakitin dia. Yang udah melupakan dia. Dipromosiin. Yang kelima, Yusuf menjadi penguasa. Dan poin yang terakhir di sini, ini yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan saya tercengang-cengang, saudara. Saya tercengang-cengang. Yuk kita baca yuk. 3 sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya bukan yang tadi. 3, 2, 1. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku di sini. Kepada saudara dia bilang, bukan kamu yang menyuruh aku di sini. Tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wih, dia nggak nyalain saudara. Allah. Dan yang terakhir, Kejadian 50 ayat 20.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Apapun keadaan kami hari ini, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada di antara hari ini sedang diproses, dibentuk sama Tuhan, memang gak enak rasanya. Tapi saudaraku, tetaplah kuat. Jadilah kuat, karena proses merupakan bentuk dari sebuah berkat Tuhan. Ya mungkin hari ini kita gak mengerti rencana Tuhan. Kenapa sih begini? Mengapa sih kok begitu Tuhan? Aku kan udah rajin ke gereja. Aku udah rajin ikut komsel. Aku udah rajin perpuluhan. Aku udah rajin persembahan. Tapi kok hidupku begini-gini aja? Tuhan katakan, sabar anakku. Semua ada waktunya. Tetaplah kuat. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Tuhan gak pernah jahat, saudara, amin. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kalau Bapak Ibu, teman-teman mau diberkati Tuhan, lewatilah sebuah proses. Jangan lari dari sebuah proses. Hadapi proses bersama Tuhan. Hadapi proses bersama Tuhan. Jangan lari dari sebuah proses. Minta kekuatan sama Tuhan. Kalau ada antara kita pagi ini datang, mungkin kayaknya aku udah nyerah, aku kayaknya udah hopeless. Jangan menyerah. Ada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap hidupanmu. Amin. Jangan simpan iri, jangan simpan benci, jangan simpan kepahitan, karena itu menghalangi berkat Tuhan terhadap engkau. Mari kita pejamkan semua mata kita, saudara. Kalau ada saudara engkau sedang membutuhkan doa, angkat tanganmu dari tempat dudukmu. Tuhan, hamba berdoa, Engkau jamah setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau berikan kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, sehingga mereka keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Oh rabaya syakara labaya. Tuhan berikan kekuatan Estra. Oh rabaya. Jadilah kuat. Oh rabaya. Ampuni orang yang sudah melukaimu. Oh rabaya syakara. Oh ya syakara labaya. Masuk dalam rencananya Tuhan, seperti Yusuf. Seperti Yusuf, dia gak pernah benci kepada saudaranya. Dia gak pernah benci terhadap semua yang menyakiti dia. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang sudah melupakan, mempromosikan hidupmu. Oh rabaya sakara labaya. Oh bangkit. Oh rabaya sakara labaya. Oh rabaya sakara labaya. Oh rabaya sakara labaya. Roh Allah memenuhi setiap umatmu Tuhan. Oh rabaya kanalaba. Hiduplah takut akan Tuhan. Hidup penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Oh rabaya sakara labaya. Ku tak akan menyerah pada apa. Ini doa
Silakan katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami percaya rencanamu, rancangan di masa depan. Amin. Yang penuh harapan buat setiap kami yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mataharikan firman-Mu pagi ini, biar firman ini bukan sekedar berlalu dan kami hanya mendengar, tapi semuanya termasuk hamba, biar kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kayak bersyukur yang diberkati Tuhan, yang siap menjadi pelaku Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan dulu kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan Yesus yang menunggukan setiap kami. Peganglah hamba-Mu Tuhan Yesus, Pastor Sony bersama keluarga lebih dahsyat, lebih luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami ingin memberikan persembahan, kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Kita akan dengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan dilayani oleh gembala lokal kita, Pastor Abraham Irwan, di jam 9 dan jam 5 sore. Di jam 9 ada ibadah anak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak bisa membawa untuk mengikuti sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Katakan dengan imanmu, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan Membuatnya berhasil. Terjadilah sesuai dengan imanmu dalam nama Yesus. Apapun di kejangan tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah engkau yang sedang sekolah studi di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, sehingga kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.